Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Sagala Teknik, channelnya orang Kuningan. Nah, kali ini Pak Dewa mau membuat video ini ya. Nih Pak Dewa dikirimin dinamo kipas angin ya, atau motor kipas angin. Sudah nggak ada bautnya dicopot, kabelnya juga diputus ya. Nah, ini sekalian buat yang kemarin bertanya ke Pak Dewa ya, Pak, apa emang setiap kipas angin itu mati, kawatnya putus, itu semua harus digulung dinamo digulung kawat baru? Nah, ini Pak Dewanya ya, kalau seandainya kawatnya dari tembaga itu masih bisa kita pakai ya, seperti ini nih. Ini kawatnya tembaga, tapi kalau kawatnya aluminium, nah daripada buang-buang waktu mendingan kita gulung baru pakai tembaga. Nah, ini seperti ini, dinamo sudah nggak ada bautnya, sudah diputus kabelnya. Nah, terus kawatnya juga sudah acak-acakan ya, pengikatnya sudah putus, sudah gosong nih ya, diperhatiin udah gosong, kawatnya udah berantakan. Nah, putusnya di mana nanti kita lihat ya. Nah, ini talinya masih utuh, masih bawaan dari pabriknya. Jadi kalau Pak Dewa itu nggak semua dinamo kipas angin atau dinamo apaan aja mati itu harus digulung ulang baru, nggak begitu ya. Kecuali yang aluminium yang susah disambung, putusnya di dalam. Nah, itu baru kita solusinya ganti kawat baru dari tembaga. Nah, ini Pak Dewa putusin aja ya, udah tinggal 2-3 biji aja yang nyambung. Jadi Pak Dewa mau sambung baru. Nah, ini nanti kita buka tali-talinya ya, kita urai biar ketahuan putusnya di mana. Jadi tidak semua yang datang ke bengkel ini harus ganti kawat baru ya. Yang masih bisa dipakai lagi. Nah, ini kapasitornya 2 mikro ya. Nah, ini kawatnya tembaga. Sekarang kita urai ya. Nah, ini tali-talinya sudah Pak Dewa lepasin ya. Nah, hati-hati saat membuka tali, jangan sampai kena kawat ya. Nah, ini bekas gosong di running ya. Nah, bekas gosong di runningnya. Nah, penyebabnya apa nanti kita bahas di akhir ya. Nah, ini model seperti ini ya, runningnya ada 2 mal, terus startnya ada 1 mal ya. Jadi buat running 2 mal, start sama speed 1 mal. Nah, ini ada di tengah ya. Nah, ini start sama speed ya. Ini sudah Pak Dewa urai. Nah, kawatnya udah putus, udah pendek-pendek ya. Nah, nanti kita sambung supaya nanti nyambungnya ke kabel lebih gampang ya. Nah, ini kawatnya udah pendek. Nah, kita tester dulu ya. Nah, biar ketahuan testernya. Kalau yang model jarum biasanya kurang ketahuan ya, sedikit jarumnya naiknya masih tinggi. Nah, kita pakai yang model digital seperti ini ya. Nah, ini jalur running. Nah, ya, jalur running. Nah, ini kurang ngupas ya. Nah, ngupasnya kurang bersih. Nah, ini kita sambung nantinya ya. Nah, ini jalur running, diperhatiin ya. Ini masih nyambung, masih bagus. Nah, terus yang tengah ini dia speed sama kumparan star, jadi ada di tengah ya. Itu 1 mal, jadi kutub utara 1 mal, kutub selatannya 1 mal juga. Nah, ini kita gabungin ya. Ini yang kawat running star speednya star sama speednya kita gabung. Nah, kita tinggal cari mana jalur star, mana jalur speed. Nah, ya. Nah, ini karena kawatnya sudah pendek-pendek, nanti kita sambung dulu ya. Nah, ini buat jalur star ya, 95. Nah, ini speed yang nomor 2 ya.
terus yang satunya tadi yang awal ya. Nah, jadi sebelum kita nyambung nih, kita harus tahu dulu mana jalur speed sama jalur start. Kalau yang running gampang ya, ada di samping. Nah, ini kawatnya pendek-pendek, kita sambungin dulu ya. Kita sambung pakai kawat baru. Nah, kalau misalnya nggak mau disambung nih, benang yang bawah dibuka, ini ditarik ya. Nah, berhubung apa namanya, pernis bawahnya tebal, jadi disambung aja bagian atasnya ya. Nah, ini buat apa namanya, kipas angin, mereknya nggak tahu ya Pak Dewa nih, soalnya nggak ada merek. Datang juga sudah, sebentar ada motor ya. Datang juga sudah di apa namanya, bautnya nggak ada, kabelnya digunting ya. Nah, ini kita sambung dulu ya pakai kawat yang baru. Nah, pakai kawat 0,20 aja ya. Nah, kita sambung baru biar nanti cara nyambungnya lebih gampang ya, agak panjang karena kawat yang awal sudah hangus di bagian yang apa namanya, sambungannya ya. Jadi kalau kita kupas, nah percuma juga, mendingan kita buka, kita potong ya, ganti kawat baru. Kalau misalnya pernisnya masih bisa diurai, bagian bawah diurai, tinggal ditarik ya, dikurangin, diambil 1 lilitan aja kalau nggak mau nyambung. Ini karena pernis bagian bawah tebal ya, jadi daripada risiko tambah putus banyak, jadi disolder aja. Nah, ini buat running ya, dipanjangin aja kira-kira setengah jengkal ya. Nah, ini nanti Pak Dewa mau solder dulu semua, panjangin dulu setengah jengkal semua ya. Terus setiap habis disolder jangan lupa dikasih selongsong ya. Nah, ini buat setar sama speed di bagian tengah ya. Ada 3 kawat, setar 1, speed 2 ya. Ini di bagian tengah, jadi kumparan yang di tengah. Nah, ini ujungnya juga sama, ada 3 ya. Nah, ini di samping running sama running nih ya. Nah, ini lupa nih belum dikasih selongsong. Nah, kita kasih selongsong dulu ya, biar seragam, selongsong baru semua. Nah, jadi nggak perlu harus ganti kawat ya kalau memang kawatnya masih bagus. Nah, ini dibuka, diurai, terus dicari jalurnya ya, dipasang yang baru. Nah, ini running, nah tengah start, speed ya, modelnya seperti ini. Nah, jadi 3 ini buat running sama speed ada di posisi tengah ya. Ini ada ujungnya 3, awalnya 3, running 1, awal sama 1 ya, running awal sama akhir 1. Ini kita pasang kabelnya dulu ya. Nah, biar lebih aman, kabelnya nanti pas di bawah sambungan dikasih ganjelan mika ya, atau solasi kertas seperti ini. Bukan solasi ya, apa namanya,
mika yang kertas ya, yang ada kertasnya, atau mika yang putih juga nggak apa-apa. Nah, sementara kita kasih apa namanya kabel tis ya, diikat dulu. Nah, sebelum dikasih benang. Yang penting ada pegangan, nggak ketarik-tarik ya. Nah, diikat di sini aja nih, di bekasnya ya. Nah, kalau misalnya dikasih mika seperti ini, nanti kalau apa namanya ada kawat keluar, nggak kena langsung ke kumparan ya. Jadi dikasih pelapis. Nah, dikasih pelapis seperti ini ya, biar lebih aman, nanti lebih awet lagi. Nah, ini buat apa namanya cara nyambung kawat ya. Cara nyambung buat speed 1, speed 2 jangan sampai salah ya. Nah, ini pakai multitester. Nah, kalau misalnya ini repot ditandain ya, di tester ditandain. Nah, ini kita mau gabungin yang speed 3 dulu ya. Nah, speed 3 ini warna merah. Nah, ini running yang apa awal ya. Ini modelnya seperti ini. Jadi jalannya enggak seperti gulungan yang baru ya. Ini beda. Nah, ini dari running ya, yang sebelah kanan itu kita gabungin dulu ke kabel warna merah. Nah, ini buat speed 3. Nah, karena jalannya susunannya beda, jadi apa namanya jalannya juga beda ya. Nah, sekarang yang speed 3 nih kita ambil dari ukuran kawat yang paling ini ya, paling rendah nih. Nah, caranya ya seperti ini ya, harus pakai tester, pakai multitester ya, biar ketahuan mana yang speed, mana yang star. Kalau nggak ditester susah ya nyarinya, nanti kebalik-balik malah kebakar. Nah, ini caranya kita cari ukuran yang paling rendah dulu ya, ukuran kumparan yang paling rendah. Nah, jadi kalau pakai yang multi yang apa namanya digital gini ketahuan ya. Kalau yang jarum biasanya naiknya sama. Nah, kita gabungin dulu, terus kita cari ukuran yang paling rendah. Nah, ini tar ya, kurang bersih nih kerikannya ya, bukan kurang bersih nih ya, jarumnya terlalu pendek nih. Nah, ini yang 92 ini buat star ya. Nah, ini kita pisahin dulu. Nah, ini buat speed 1 ya. Nah, ini 21 nih buat digabung ke speed 3. Nah, ini yang 21 ini kita gabungin ke kabel yang warna merah ya. Nah, ini ujung kawat yang ada di sebelah kanan. Nah, digabungin dulu ke kabel warna merah, digabungin sama running ya. Jadi running awal sama speed yang awal tadi ya, kita gabungin dulu. Nah, terus kita tester lagi. Nah, di tester cari ujung kawat yang angka 21 tadi ya. Nah, cari angka yang 21. Nah, ini ya udah ketemu. Nah, ujung yang 21 ini kita gabungin ke speed nomor 2 ya, speed warna apa namanya oranye ya. Nah, ini ke warna oranye ya, ujung yang 21 ya, yang di sebelah kiri. Kalau yang tadi di kanan yang awal, nih ujungnya yang akhirnya ya. Nah, speed 21 apa namanya angka 21. Nah, nanti setelah yang 21 ini kita cari yang angka 34 ya. Nah, ujung kawatnya yang sebelah kiri ini disatuin ya. Nah, kita cari lagi yang angka 34.
Angka 34-nya yang di sebelah kanan ya. Kalau yang tadi di kiri nih yang di kanan sekarang. Jadi awal lagi. Nah, ini 92 start. Nah, berarti yang ini ya. Nah, yang ini nih ya. Ini yang 92 ini jalur apa namanya, start. Nah, ini yang speed. Nah, ini kurang nempel ya. Ini mata ininya terlalu pendek. Ini ya, ini yang start. Nah, ini yang speednya ya. Nah, kita gabungin ke warna yang oranye ya, jadi ketemunya awal sama akhir ya. Nah, digabung ke warna oranye, disatuin. Nah, nanti disolder. Ini buat speed 2 ya. Nah, nanti yang speed satunya cari ujung kawat yang keluar. Nah, posisinya yang ada di sebelah kiri ya. Cari yang 34 tadi ujungnya. Nah, ini apa namanya, matanya ini terlalu pendek jadi agak repot ya. Nah, ini ya. Nah, ini digabungin sama yang warna apa namanya, abu-abu ya. Nah, ini udah ketemu ya. Nah, kita gabungin ke warna yang abu-abu ya, buat speed 1 yang paling lambat. Nah, ini digabungin sama yang abu-abu, terus nanti start yang awalnya digabungin juga sama yang abu-abu ya. Jadi ini awal akhir ketemunya ya. Jadi yang 34 ini digabung sama start yang awal. Ini 34 yang akhir nih ya. Jadi gabungannya gini, running awal digabung sama yang angka 21 awal tadi ya. Terus 21 akhir digabung sama 34 yang awal. 34 yang akhir digabung sama start yang awal ya. Nah, itu buat speed 1 2 3 nya. Nah, jadi kalau misalnya ketemu yang seperti ini, nah, nggak perlu di apa namanya, diganti baru ya kawatnya, masih bisa. Nah, ini start akhir ya. Start akhirnya kita gabungin ke kabel warna biru buat kapasitor ya. Kabel warna biru. Nah, kabel warna biru ini ada 2 nantinya. Nah, yang satu digabung ke kabel warna biru juga yang dari strom ya. Ini buat kapasitor juga. Nah, terus running akhir, nah kita gabungin ke kabel yang warna biru di ini ya, di apa namanya, listrik. Nah, ini nantinya buat kapasitor sama listrik netralnya ya. Jadi yang biru listrik langsungnya, 1 2 3 nya abu-abu, oranye sama merah. Ini biar lebih kuat disolder seperti ini ya. Disolder lagi biar rapi, biar nanti nggak koslet lagi ya. Nah, terus jangan lupa diselongsongin setiap sambungannya ya. Atau kalau enggak disolasi kertas ya, jangan pakai solasi yang plastik, pakai solasi yang kertas. Nah, ini kalau udah disolder gini lebih awet ya. Nah, terus apa namanya, kapasitor hati-hati. Biasanya kan orang biasanya nih ya, kipas angin putarannya lambat diganti kapasitor, padahal penyebabnya bukan dari kapasitor ya. Biasanya lambat itu asnya kering, udah kurang minyak, jadi dikasih kapasitor yang besar juga tetap putarannya lambat. Nah, akibatnya mesinnya panas ya, karena maksain. Jadi diusahain sesuai sama ukuran. Kalau misalnya di rumah nih mau ganti kapasitor 2 mikro, pakai 2 mikro lagi ya. Kalau 2,5 2,5 lagi.
yang 1,5 juga sama digituin ya. Soalnya sering banget Pak Dewa dapat kipas angin yang sudah didobel-dobel kapasitor, ada yang dipasangin 2 ya biar lebih kencang katanya. Padahal kencangnya angin itu bukan dari kapasitor, sudah lama ya, biasanya kebanyakan itu asnya kering kotor. Nah itu harus dikasih minyak ya. Jadi caranya dibuka, dibersihin, dilap, dikasih minyak, kasih pelumas lagi. Nah kalau sudah lancar itu nggak perlu ganti kapasitor, terkecuali emang putarannya lancar tapi nggak mau muter. Nah itu bisa juga kapasitornya lemah ya, tapi jangan dikasih yang lebih besar, diusahain seukuran jadi sesuai sama bawaan. Soalnya kawatnya ini yang bikin kipas angin sudah ngitung ya ukuran kawat berapa, dikasih kapasitornya harus berapa gitu ya. Jangan ditambah-tambah, dibesar-besarin, resikonya ya dinamo panas, nanti mikanya pada angus. Nah ini sudah selesai, nanti Pak Dewa ikat dulu ya biar apa namanya, biar lebih rapi lagi. Nah habis ini kita tes ya. Nah jadi buat yang bertanya nih, kipas angin itu nggak selalu harus digulung baru ya. Kalau Pak Dewa gulungin, bikin tutorial gulung dinamo itu karena satu, biasanya yang bekasnya aluminium, atau kalau enggak udah gosong, udah benar-benar hangus ya. Kalau masih seperti ini masih disambung-sambung ya, diganti apa namanya, sambungan baru, bukan kawat baru ya, diganti sambungan baru. Nah ini dibagi 2 ya buat kapasitor. Nah ini kapasitornya aslinya 2 mikro ya, kita pakai yang aslinya, bawaannya masih bagus. Nah ini setelah ini kita coba. Nah, sekarang kita ikat dulu biar rapih ya, biar nanti nggak nyangkut-nyangkut. Nah sebelum apa namanya diikat, nah ini ya speednya ya, yang biru yang buat listrik, yang 3 warna buat speed. Nah sebelum di speed, di speed lagi, sebelum diikat ya, nah kita tester dulu, takutnya pas kita masang ada yang kurang nyambung ya. Nah ini diperhatiin ya angkanya biar ketahuan speed 1 2 3 nya. Ini biru yang listrik langsung, ini 146 speed 3, ini 163 speed 2, ini 1194 ya. Nah, speed 1 2 3 ya. Jadi semakin besar semakin kecil ya ininya apa namanya, putarannya. Nah ini buat speed 1 193 ya. Jadi semakin besar angka semakin pelan putarannya. Nah sekarang kita ikat dulu ya biar nanti lebih rapih lagi, biar rapih lagi seperti semula ya. Nah kita ikat pakai benang ya langsung. Nah kalau nali ya terserah ya, mau dibikin rapet banget nggak apa-apa, lebih bagus. Nah seperti ini juga nggak apa-apa ya, yang penting kawat nggak pada keluar, nggak nongol keluar. Nah ini sudah selesai, nanti apa namanya kita tes putarannya ya. Udah ditali, jangan lupa ditester lagi. Nah, kadang-kadang apa namanya kawat kecil itu ketarik benang bisa putus ya. Jadi kalau kerja seperti ini harus benar-benar teliti, jangan sampai ada yang putus. Nah ini kita tester lagi supaya lebih bagus ya hasilnya.
ini apa namanya, buat kabelnya pakai yang asli ya, yang bekasnya aja masih bagus. Nah, ini speed 193, ini speed 2 ya 163. Nah, ini buat speed 4-nya 146 ya. Nah, ini buat kapasitor kita tester. Nah, ini udah nyambung. Nah, ini 00 berarti sudah connect langsung ke setrum ya. Nah, nih tandanya 0 semua ya. Nah, itu berarti udah connect langsung ke listrik. Nah, seperti itu ya. Ini sudah selesai, hasilnya sudah ini bagus lagi, udah nyambung lagi, tinggal kita tes ya, kita tes. Nah, ini sekarang kita bahas penyebab ya. Nah, ini as macet ya, susah diputar tuh, lihat. Nah, ini akibat nggak dikasih minyak. Nah, ini penyebabnya ya, penyebab dinamonya gosong apa kumparannya. Nah, ini asnya sudah hitam ya, sudah kering. Nah, ini kita lap dulu, kita kasih pelumas lagi ya. Nah, kita kasih pelumas dulu biar gampang nariknya. Ini sudah lengket banget ya. Nah, ini penyebab kipas angin ini nggak berputar, terus gosong. Nah, seperti ini ya, tuh lihat kotornya udah kayak apaan. Nah, ini kita lap dulu ya, dilap, dikasih lagi pelumas ya, ininya dikasih pelumas. Nah, ini nanti setelah ini Pak Dewa bersihin. Yang penting sekarang kita tes putarannya dulu ya, kasih pelumas dulu biar muter, biar nanti sekalian baut-bautnya dipasangin baru, dibersihin. Yang penting kita coba dulu putarannya. Nah, ini udah lancar lagi ya. Ini kalau seperti ini aman. Jadi buat di rumah nih yang punya kipas angin model Bossing, nah sering-seringlah diminyakin ya, biar nanti lancar. Nah, ini kumparan yang bawah tali yang asli ya, nih nggak Pak Dewa buka. Nah, ini yang atasnya nih tali baru. Nah, kita setel, kita tes. Nah, jangan sampai kawat nyangkut ke rotor ya, ke as tengahnya itu jangan sampai ada yang nyenggol kawat. Nah, diusahain selancar mungkin, dikasih pre ya 3 mili. Nah, jadi jangan sampai nempel ke rotor. Ya, ini kalau nempel ke rotornya nanti kawatnya putus ya. Ini kawatnya kecil, hati-hati. Nah, yang penting udah lancar. Nah, seperti ini ya, lancar, diperhatiin jangan sampai ada yang nyangkut. Jadi kalau kipas angin seperti ini kawatnya kecil, kita harus benar-benar teliti, benar-benar rapih ya, jangan sampai kawatnya nyangkut. Nah, ini kita pasangin dulu, pasangin ke semula ya. Nah, ini kabelnya nggak Pak Dewa ganti, kabel sambungannya, biar nanti di rumahnya yang punya nyambungnya gampang ya, tinggal ngikutin warna. Kalau Pak Dewa ganti nanti warnanya beda. Udah kayak disentul ya knalpotnya di sini. Ini sampai lancar lagi ya. Nah, ini sudah lancar, terus kita pasin dulu nih lubangnya. Ini repotnya bautnya nggak dibawa ya, nggak dibawa, udah sore mau beli nggak bakal keburu ya. Jadi sementara yang penting kita tes muternya aja dulu, kita tes putarannya sampai bagus. Ini udah lancar ya, udah nggak ada yang nyangkut. Ya, sudah lancar nih, harus seperti ini ya. Kalau kipas angin harus lancar, jadi nanti mesin nggak panas. Nah, sementara nih Pak Dewa ikat aja dulu ya di lubangnya sini nih, lubang baut. Nah, besok sekalian dibersihin,
kita pasang baut baru. Ini yang penting megang aja dulu, karena udah sore nih ya, bukan sore lagi, ini udah jam setengah 7. Udah jam setengah 7, habis ini langsung tutup, waktunya maghrib ya, udah lewat malahan nih. Ya, dikasih kawat dulu sementara seperti ini. Ya, udah lancar. Sudah lancar, tinggal kita tes. Nah, ini kabelnya jangan sampai salah nyambung ya. Yang listriknya warna biru, jangan sampai kebalik. Kalau disalah nyambung nanti kebakar ya. Takutnya diambil warna merah sama abu-abu. Nah, itu udah pasti langsung gosong. Ini kita pasang dulu kapasitornya ya. Ini kapasitornya 2 mikro ya. Nah, cuman mereknya Pak Dewa nggak tahu. Tapi kalau dilihat dari jalan-jalannya nih, sepertinya merek Sky dari jalan kawatnya ya. Nah, karena ini modelnya juga baru, udah gitu polos banget, nggak ada merek sama sekali ya. Jadi Pak Dewa bingung nih. Ini tinggal kita tes ya, hati-hati ngetes, jangan sampai kepegang tuh kabelnya ya. Kalau bisa di rumah langsung ke saklarnya. Ini biar kelihatan kasih solasi kertas ya, sementara aja, yang penting kita tahu hasilnya udah bagus. Ini 0 1 2 3 ya. Jangan sampai salah nyambung nolnya, jangan sampai dipasang merah sama abu-abu atau merah sama oranye ya, nggak bisa. Jadi harus yang biru nih. Hati-hati saat ngetes, diperhatiin jangan sampai koslet. Nah, kalau megang seperti ini hati-hati juga ya, kepegang kabelnya nih, nyetrum ya. Ini 1 2 3 ya. Nah, kita colokin dulu listriknya. Satu, dua, ya, 3. Nah, alhamdulillah berhasil ya. Ini udah alhamdulillah berhasil, bisa dipakai lagi tanpa ganti kawat baru. Nah, ini udah bagus ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi nggak perlu harus ganti kawat baru ya, sesuai sama pertanyaan nih. Semua dinamo nggak perlu harus digulung kawat baru. Kalau sekiranya masih bisa dipakai, masih bisa disambung nih, Pak Dewa selalu pakai lagi, disambung lagi, diganti kabel sambungannya aja ya. Nah, buat yang lagi pada belajar ya, diperhatiin videonya dari awal sampai selesai, biar nanti nggak gagal paham ya, nggak salah cara nyambung-nyambung. Diperhatiin terus videonya ya. Oke ya, sekian dulu tutorialnya dari Pak Dewa, semoga bermanfaat. Buat yang baru bergabung jangan lupa di like, di subscribe, di share ya, loncengnya dinyalain. Kalau ada video baru, biar nanti Pak Dewa ada pemberitahuan ya. Aduh, ini ada anaknya Pak Dewa lagi nih, gabung mulu ya. Ayo ngomong, ayo. Jangan lupa subscribe channelnya aku ya. Namanya udah diganti jadi Mango Coklat. Aduh, ada aja nih. Aduh, maafin ya bosku semua di mana aja berada nih. Aduh, digangguin mulu nih anak bontot ya. Oke, sekian dulu tutorialnya dari Pak Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sini.